di record, Chan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan potensi panas bumi di Indonesia, di mana anggota kelompoknya itu ada 5 orang. Yang pertama ada Nadia Aprilia, NPM 18702010, lalu ada Ripakan Sadila, NPM 18702016, lalu ada Meli Fatmawati, NPM 18702020, lalu ada Ajeng Naya Sripa, NPM 18702025, lalu ada saya sendiri, Aldun Anata Marpaung, NPM 18702045. Next. Ya, di sini kita akan menjelaskan 5 poin. Poin pertama ada penjelasan, poin kedua ada energi panas bumi kurang dimanfaatkan, yang ketiga ada cara pemanfaatan, yang keempat ada potensi, dan yang terakhir ada lokasi energi panas bumi di Indonesia. Lanjut. Ya, untuk penjelasan, pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Energi merupakan sumber kehidupan. Jika energi habis, maka kehidupan akan musnah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan akan energi pun semakin meningkat. Kebutuhan energi yang tidak diiringi dengan peningkatan produksi energi akan menyebabkan Indonesia mengalami krisis energi. Saat ini sumber energi utama yang digunakan berasal dari bahan bakar fosil, bensin, minyak tanah, solar, dan lain-lain. Pembentukan bahan bakar fosil membutuhkan waktu hingga ratusan juta tahun, sehingga dibandingkan dengan jangka waktu hidup manusia, Indonesia hanya 70 tahun, maka bahan bakar ini merupakan sumber energi yang tak terbarukan. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun mendatang, Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan produksi bahan bakar fosil dan lambat laun akan habis jika tidak ditemukan lapangan-lapangan minyak yang baru, sehingga akan menjadi krisis energi jika tidak segera dikembangkan sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Listrik dari tenaga panas bumi saat ini digunakan di 24 negara, sementara memanfaatkan panas bumi digunakan di 70 negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng. Untuk Ajeng dipersilahkan. Untuk energi panas bumi kurang dimanfaatkan di Indonesia, yaitu diantaranya Indonesia ini menempati posisi kedua dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia dengan potensi mencapai 23,76 gigawatt. Dan untuk produksi panas bumi itu menjadi tantangan nyata untuk para investor hingga mencapai 56 miliar per megawatt. Nah, untuk kekurangan pengembangannya itu panas bumi berhubungan dengan tingginya capital cost, material harus tahan panas, masih menghasilkan emisi meski kecil, sebagian komponen masih menggunakan fuel oil, dan potensi penurunan level bumi. Dan untuk pengembangan energi panas bumi ini tuh tidak terlalu signifikan. Dikarenakan apa? Karena belum dapat bersaing dengan pembangkit berbahan bakar fosil yang relatif bahannya itu murah. Dan pemerintah juga untuk mengupayakan menggencar mengeksploitasi pada wilayah-wilayah yang dimana bisa berpotensi untuk mendirikan potensi panas bumi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ripa Kanza. Untuk Ripa dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada cara pemanfaatan energi panas bumi. Cara pemanfaatan energi panas bumi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi. Yang kedua, lalu panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga, potensi tenaga panas bumi yang besar di Indonesia menjadikan pembangunan PLTP sebagai salah satu prioritas nasional bidang energi. Salah satu pemanfaatan energi panas bumi adalah untuk menghasilkan energi listrik
Pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik secara garis besar dilakukan dengan cara melihat research dari panas bumi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meli Fatmawati. Untuk Meli dipersilahkan. Yang selanjutnya itu ada potensi panas bumi. Menurut Badan Geologi, potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23,9 gigawatt hingga Desember 2019. Berdasarkan data Direktorat Panas Bumi, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 8,9% atau 2.130,6 megawatt. Masih banyak yang belum dimanfaatkan. Perihal ini pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan panas bumi menjadi 7.241,5 megawatt atau 16,8% di 2025. Indonesia sudah mempunyai roadmap untuk menjalankan 46 proyek panas bumi dengan total kapasitas sebesar 1.222 megawatt pengembangan panas bumi sesuai roadmap hingga tahun 2025. Diperkirakan dapat menyerap investasi sebesar 4,1 miliar US dollar. Dengan kapasitas yang terpasang pembangkit berbasis energi tersebut saat ini berada di 16 wilayah kerja panas bumi. Pada 2019, seluruh PKP mampu memproduksi listrik hingga 13,978 gigawatt dari 101,5 juta ton produksi uap. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Nadia Aprilia, di mana di sini terdapat peta sebaran potensi panas bumi, di mana menurut Kementerian ESDM sendiri, sumber daya energi panas bumi ini diperkirakan dapat mencapai sampai 28, gigawatt elektrikal, di mana di sini Indonesia menjadi salah satu negara dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia. Dengan keberadaan sumber panas bumi ini tentunya ini karena berada pada kerangka tektonik dunia, di mana sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang sangat potensial. Next. Lalu yang selanjutnya ini terdapat PLTP yang sudah beroperasi di Indonesia, di mana salah satunya diantaranya adalah terdapat PLTP Sibayak, PLTP Sarula, PLTP Ulebelu, PLTP Salak, dan PLTP Darajat, PLTP Kamojang. Dan juga terdapat PLTP yang baru-baru ini beroperasi, yaitu salah satunya adalah PLTP Karaha yang dimana beroperasi pada tanggal 6 April 2018. Tentunya dengan baru adanya beberapa PLTP yang baru beroperasi, tentunya masih banyak potensi PLTP di seluruh Indonesia. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.